Assalamualaikum, apa kabar Bunda? Semoga hari Anda menyenangkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat mendengarkan. Kalau mereka lalu melihat banyak korban yang belum dievakuasi masih bergeletakan di jalan. Naluri kedokteran Alfian membuatnya merasa harus turun dan membantu para korban yang terluka. Apalagi ketika istrinya juga memintanya untuk berhenti dan membantu mereka. Alfian segera meminggirkan kendaraannya. Dia lalu turun sementara Aisyah memilih untuk menunggu saja di dalam mobil. Alfian segera membantu para korban. Untungnya kebanyakan dari mereka hanya tinggal yang mengalami luka ringan saja. Dia segera mengobati mereka ala kadarnya dengan obat-obatan yang ada di dalam kotak obat miliknya. Sementara itu, Aisyah yang merasa kepanasan di dalam mobil memilih untuk keluar dan melihat kondisi pasca kecelakaan yang masih kalang kabut itu. Di tengah suasana yang masih ramai, dia lalu berjalan melihat keadaan sekitar sambil mencari suaminya. Namun kemudian langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu yang membuatnya kaget. Aisyah menghampiri seseorang yang dikenalnya. Orang itu nampak merintih kesakitan, duduk di samping mobilnya yang rusak parah di bagian depan. Kak Andre? Aisyah melihat orang itu tidak percaya. Andre yang dipanggil kaget melihat Aisyah di sana. Dia lalu berusaha agar terlihat baik-baik saja, walaupun sebenarnya dia merasa amat kesakitan karena kakinya yang terluka. Kakak tidak apa-apa. Aisyah segera menghampirinya lebih dekat sambil melihat kakinya yang sedikit berdarah. Sementara itu, Alfian telah mengobati beberapa korban kecelakaan yang terluka ringan. Beberapa di antaranya ada yang memilih untuk pulang. Namun sebagian lainnya ada juga yang dia rujuk agar mendapatkan perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Setelah dirasanya selesai, dia memilih untuk segera kembali ke mobilnya. Dengan sedikit terburu-buru karena memikirkan Aisyah yang telah terlalu lama menunggunya. Aisyah senang melihat akhirnya suaminya datang juga. Sayang, kenapa menunggu di luar mobil? Alfian mendekati istrinya. Aisyah tidak menjawab, dia hanya langsung membuka pintu belakang mobil mereka. Alfian lantas melihat ke dalam mobil, tersentak melihat Andre yang tersenyum, namun kemudian merintih kesakitan sambil memegang kakinya. Alfian mengendarai mobil sambil sesekali melirik Andre yang terus merintih kesakitan di belakangnya. Dia kemudian tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku dengar korban tewas dalam kecelakaan tadi ada 3 orang. Ucap Alfian tiba-tiba sambil melirik Andre. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, jawab Aisyah kaget. Alfian menunggu reaksi Andre yang rupanya hanya terdiam saja. Alfian lalu melirik kaki Andre yang sedikit mengeluarkan darah. Sepertinya kakimu patah. Hah? Andre sangat kaget. Iya, patah. Kalau patah harus diamputasi. Apa? Andre semakin kaget. Amputasi? Ucapnya lagi. Alfian mengangguk dengan serius. Andre tampak langsung frustasi. Dia lalu menangis sambil memohon pada Alfian untuk membantunya mengobati kakinya agar bisa sembuh dan tidak diamputasi. Aku tahu, kamu dokter yang handal. Tolong aku. Bagaimanapun caranya sembuhkan kakiku. Usahakan agar kakiku tidak diamputasi. Andre merengek. Alfian tidak menjawab. Dia kembali fokus untuk menyetir sambil teringat akan perkataan Andre kemarin yang merendahkan profesinya sebagai dokter. Namun kini Allah segera membalikkan situasi. Andre memohon padanya untuk disembuhkan. Sementara Aisyah yang tahu jika suaminya hanya bercanda, hanya tersenyum saja. Aku akan bayar berapapun, asal kamu buat kakiku seperti semula, dan jangan diamputasi. Andre menangis terisak. Setidaknya diamputasi lebih baik daripada menjadi korban tewas dalam kecelakaan tadi. Ucap Alfian. Bersyukurlah, karena uangmu masih bisa menyembuhkan kakimu. Karena jika kematian yang datang padamu tadi, baik itu seluruh hartamu atau seisi dunia sekalipun, tidak akan mampu memundurkan ajalmu, walaupun sedetik saja. Ucap Alfian lagi. Andre termenung. Bila kesombongan yang selalu bersemayam dalam hati, maka Allah berikan teguran. Bersyukurlah lagi karena Allah masih memberikan tegurannya. Itu tandanya Allah masih memberikan waktu kita untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Ucap Aisyah menambahi. Sayang, maafkan aku jika pulang telat. Aku harus mengurus Anda dulu.
Ucap Alfian ketika dirinya mengantarkan istrinya ke rumah mereka. Iya, tidak apa-apa. Urus saja ke Andre. Kasihan karena tidak ada siapapun yang akan mengurusnya. Alfian lalu mengecup kening istrinya. Setelah itu dia kembali menuju mobil di mana Andre menunggunya untuk dibawa ke rumah sakit. Alfian segera melajukan kendaraannya. Walaupun dia tahu jika luka Andre tidak begitu parah, namun tetap harus secepatnya mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sementara Aisyah langsung masuk ke dalam rumahnya, beristirahat sejenak karena badannya terasa lemas. Setelah itu dia lalu mulai melakukan pekerjaan rumah, dimulai dari membereskan baju miliknya dan juga milik sang suami. Di rumah sakit, Andre tampak merenung sambil melihat kakinya yang sudah diobati dan diperban. Sambil terus memperhatikan kakinya itu, dia kembali memikirkan perkataan Alfian dan Aisyah. Lagi-lagi kata-kata Aisyah menohok hatinya. Terlebih untuk kali ini rasanya sangat dalam sekali hingga membuatnya terus merenung memikirkannya. Dia merasa jika apa yang dikatakan pasangan suami istri itu sangatlah benar. Jika saja dirinya menjadi salah satu korban tewas dalam kecelakaan tadi, maka saat ini bukan di ruangan VIP ini dirinya berada, namun sudah pasti berada di kamar jenazah rumah sakit ini. Mengingat itu, membuat Andre kemudian mengucap syukur berkali-kali dan mengakui jika apa yang dikatakan Aisyah memang benar, jika ini pasti adalah bentuk teguran Allah baginya untuk segera bertaubat dan memperbaiki diri. Tak lama Alfian datang. "Bagaimana keadaanmu?" tanyanya sambil berjalan mendekatinya. Andre tidak menjawab, dia hanya memperhatikan wajah saudaranya itu. Alfian tersenyum. "Maaf, aku bercanda tadi. Kakimu baik-baik saja?" ucapnya sambil mengamati cairan infus Andre. Andre menghela nafas panjang, lalu mengembuskan kasar. "Jika butuh sesuatu, panggil saja perawat. Jika aku tidak sibuk, aku akan sering melihatmu ke sini." Andre terdiam tidak menjawab. Alfian lantas akan pergi. "Tunggu." Alfian langsung menghentikan langkahnya, membalikkan badan melihat Andre. Maafkan aku." Andre terbata. "Maaf?" Alfian heran. "Iya, maaf untuk semuanya." Alfian tersenyum. "Kenapa meminta maaf padaku? Bukan aku yang sudah kamu ingkari, tapi Allah. Sesungguhnya ampunan Allah lebih besar dari dosa-dosamu. Engkau hanya perlu memintanya." Ucap Alfian lagi sambil melengos pergi. Andre langsung menundukkan kepalanya. Alfian berjalan mondar-mandir di lobi depan rumah sakit, menunggu kedatangan sang istri yang katanya akan datang ke sana untuk melihat keadaan Andre. Rupanya Aisyah berinisiatif membawakan makanan untuk suaminya dan Andre. Dia tahu jika bukan dirinya dan sang suami, tidak akan ada lagi yang akan merawat dan mengurus saudara suaminya itu di saat keadaannya yang seperti ini. Alfian tidak bisa melarang istrinya yang ingin datang ke rumah sakit, walaupun sebenarnya dia ingin agar istrinya itu beristirahat saja di rumah. Namun dia mengerti jika Aisyah pasti sedang bosan jika terus sendirian di rumah, sementara dirinya juga tidak bisa cepat pulang karena harus merawat Andre. Akhirnya Aisyah datang dengan menggunakan taksi. Alfian langsung menyambut istrinya. "Sebenarnya aku ingin kamu istirahat saja di rumah, tapi aku juga senang kamu kesini karena aku bisa melihatmu." Ucap Alfian senang sembari menggandeng tangan istrinya, berjalan menuju ruang perawatan Andre. Sesampainya di sana, Andre tampak tengah sibuk menelepon. Rupanya dia sedang memberi kabar kepada sekretaris dan teman kerjanya jika dirinya belum bisa kembali ke Singapura dikarenakan kecelakaan yang menimpanya. Setelah selesai, Andre langsung melihat Aisyah dan Alfian yang sibuk mengeluarkan makanan yang Aisyah bawa. Tentu saja, Andre merasa tidak enak hati. Dia merasa telah merepotkan Alfian dan juga istrinya. Malam hari. "Kalian pulang saja. Aku tidak apa-apa di sini sendirian," ucap Andre melihat Alfian dan istrinya. Alfian dan Aisyah langsung berpandangan. "Kamu yakin? Apa tidak apa-apa kamu di sini sendirian?" tanya Alfian memastikan. "Iya, aku tidak apa-apa. Kalau perlu sesuatu, ada perawat yang akan membantuku." "Baiklah kalau begitu, kami pulang." Andre mengangguk. Ketika keduanya tengah bersiap-siap, terdengar suara ketukan pintu lalu seseorang masuk ke dalam.
Aisyah langsung menyambut kedatangan orang itu dengan senang. Mereka langsung berpelukan erat. Sementara Andre merasa penasaran dengan wanita yang berpakaian hampir sama dengan Aisyah masuk ke ruangannya. Anita lalu berjalan menghampiri Andre. "Bagaimana keadaanmu? Apa lukanya parah? Aku langsung ke sini setelah Aisyah memberitahuku jika kamu mengalami kecelakaan." Andre terdiam sejenak. Rasa-rasanya dia kenal dengan suara wanita yang berdiri di depannya. "Aku baik." "Syukurlah." Kamu siapa? Apa kita saling mengenal?" Anita tersenyum. "Apa kamu tidak mengenaliku?" Andre menggelengkan kepalanya. "Aku Anita." Andre tercengang. Dia kembali melihat penampilan teman lamanya itu dari bawah hingga ke atas, berkali-kali dengan mulut yang ternganga lebar. Anita menahan tawanya. Dia lalu kembali menghampiri Aisyah. Keakraban keduanya semakin membuat Andre keheranan. Andre melihat Alfian dengan tidak percaya. Alfian hanya tersenyum melihat reaksi saudaranya. Sembari menunggu Alfian yang tiba-tiba ada pasien yang harus diperiksa, Aisyah dan Anita mengobrol bersama di lobi rumah sakit. "Selamat ya, sebentar lagi kamu akan menjadi seorang istri." "Terima kasih. Sedikit banyaknya kamu turut andil dalam pernikahan ini. Jika kamu tidak meyakinkanku, yang ragu-ragu waktu itu, belum tentu sekarang aku akan menikah dengan Zaidan." "Alhamdulillah, semoga sekarang kamu yakin akan pilihanmu." "Insya Allah, sekarang aku yakin jika memang dia calon suami yang telah Allah pilihkan untukku." Aisyah tersenyum. Karena selalu ada kebaikan di setiap ketetapan Allah Sang Sutradara. Walaupun ada banyak rahasia, kenapa Allah menikahkanmu dengannya? Pasti ada jawabannya. Seperti kamu yang merasa dia terlalu sempurna untukmu. Mungkin Allah ingin agar dia yang menjaga keistiqomahan dirimu, mengirimnya untuk mengajarimu agar lebih dekat dengannya. Ada juga sebaliknya. Ada istri yang mengeluh karena menikah dengan laki-laki yang tidak pandai berkata, merayu dan menggodanya. Mungkin itulah cara Allah menjaga lisannya, agar mewujudkan cintanya dalam kerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Istri yang mengeluh suaminya tidak banyak bicara, itulah cara Allah agar heningnya menahan kita untuk banyak bicara, memutus rantai kalimat sanggahan yang kadang menuai perkara dalam rumah tangga. Ada juga istri yang mengeluh suaminya tidak kaya, yang membawa banyak uang setiap pulang kerja. Ingatlah, walaupun sederhana, mungkin itulah cara Allah menjaga kehalalan rezeki yang dibawanya. Istri yang mengeluh suaminya bukan pejabat yang mempunyai tahta, yang dipuja bawahannya, tapi mungkin di balik kedudukannya yang biasa, ia mampu menjadi imam keluarga yang mempunyai derajat takwa yang sempurna. Mungkin itulah jawaban mengapa Allah menikahkan kita dengannya. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Episode ini sudah selesai. Jangan lupa like dan tap love audiobook ini ya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan mendengarkan kembali di audiobook novel keluaran Audiotune yang berjudul Di Balik Cadar Aisyah, buah karya dari autor Al-Maira, bersama saya pengisi suara Cahaya Harapan. Episode ke-74, Hijrah Andre. Selamat mendengarkan. Keesokan harinya, Andre yang mengeluh kepalanya pusing dari semalam hanya bisa meringis sendirian di atas ranjangnya. Sudah 2 kali dokter datang untuk memeriksanya dan memberinya obat, namun rasa pusing yang dirasanya tidak juga hilang. Bahkan kini dia merasa jika seluruh badannya juga demam. Alfian yang baru saja datang segera melihat keadaannya setelah diberitahu oleh perawat. Dia segera menghampiri Andre yang berbaring di atas ranjang dengan seluruh badan yang berkeringat dingin. "Bagaimana keadaanmu?" Andre tidak menjawab. Dia hanya membuka sedikit matanya kemudian kembali terpejam sambil meringis. Alfian segera memegang tubuh saudaranya itu.
merasa aneh karena suhu tubuhnya yang normal. Kamu tidak demam, suhu tubuhmu normal, ucapnya heran. Andre langsung membuka matanya. Tapi aku merasa kepanasan, kepalaku juga pusing. Jawab Andre dengan sedikit marah. Dia kesal karena sedari tadi perawat dan juga dokter yang memeriksanya mengatakan hal yang sama. Alfian dan beberapa orang perawat yang sedari tadi direpotkan oleh keluhan Andre saling berpandangan. Alfian akhirnya meminta semua perawat untuk keluar terlebih dahulu. Setelah semuanya keluar, dia lantas mendekati Andre lebih dekat. Kamu baik-baik saja, kecuali kakimu. Tidak ada masalah dengan kesehatanmu. Semuanya normal. Andre melihat Alfian. Tapi kenapa kepalaku pusing sekali? Aku juga merasa jika badanku demam. Aku pikir itu hanya perasaanmu saja. Tidak mungkin. Coba periksa sekali lagi. Mungkin saja mereka salah. Atau berikan aku obat yang lain, yang lebih ampuh untuk meredakan sakit kepalaku ini. Aku sudah tidak tahan lagi. Andre semakin meringis sambil memegangi kepalanya. Alfian menarik nafas panjang. Dia duduk di samping Andre. Dre, kamu tahu, jika bukan saja tubuh yang bisa sakit, tapi juga pikiran kita. Andre tersentak. Kami para dokter biasanya menyebut dengan gangguan psikosomatik, yakni keluhan fisik yang timbul atau dipengaruhi oleh pikiran atau emosi. Bukannya oleh alasan fisik yang jelas, seperti luka atau infeksi. Munculnya keluhan psikosomatik pada seseorang biasanya diawali masalah kesehatan mental yang dialaminya, seperti takut, stres, depresi, atau cemas. Keluhan psikosomatik umumnya muncul pada saat seseorang di bawah tekanan atau saat beban pikiran meningkat. Andre langsung tertegun. Apa yang terjadi? Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Alfian lagi mencoba mencari tahu. Aku tidak memikirkan apapun. Aku tidak stres. Kenapa aku bisa stres? Aku bisa mendapatkan apapun yang aku inginkan. Andre berusaha mengelak. Alfian tersenyum sambil berdiri. Baiklah, sepertinya aku tidak bisa membantumu. Alfian akan berjalan meninggalkan saudaranya. Tapi yang harus kamu tahu, jika gangguan psikosomatik ini tidak segera ditangani, keadaanmu bisa semakin parah. Kamu harus berkonsultasi dengan psikiater untuk menyembuhkannya. Ucap Alfian sambil berjalan meninggalkan Andre. Tunggu. Alfian membalikkan badannya. Beberapa saat kemudian, Alfian termangu mendengarkan Andre yang bercerita panjang lebar sambil menangis. Aku mati-matian mengejar dunia, hingga membuatku lupa akan Sang Pencipta Allah Ta'ala. Sibuk bekerja mengumpulkan harta, sampai sholat pun tidak dijaga, dan Al-Quran tak pernah lagi kubuka. Aku sudah sombong dengan merasa paling kaya, dan harta adalah segalanya, padahal jika mati tidak akan kubawa. Aku sudah melakukan segala cara agar dipuji manusia. Namun sejatinya, di sisi Allah aku sangatlah hina. Angan-angan akan hidup sampai tua, padahal mungkin saja ajalku sudah di depan mata. Aku memikirkan semua itu. Bukan hanya hari ini atau kemarin, tapi sudah dari beberapa hari yang lalu. Andre melihat Alfian. Hijrahnya Anita juga membuatku yakin jika memang Aisyah istrimu dan semua perkataannya padaku adalah peringatan untukku. Aisyah tersenyum senang mendengar cerita Alfian tentang Andre. Alhamdulillah, dia sudah mengambil keputusan yang benar. Alfian ikut tersenyum. Iya, aku bersyukur. Akhirnya dia mendapatkan hidayahnya. Alfian mendekati Aisyah lebih dekat. Dan semua ini berkat dirimu. Aku? Iya. Andre tadi juga bercerita tentang bagaimana dia yang seringkali merasa tertohok dengan semua ucapanmu padanya. Asal kamu tahu, jika ternyata dia merenungi setiap ucapanmu padanya. Aisyah tersenyum. Seperti Anita, akhirnya dia mendapatkan hidayahnya lewatmu. Oh iya, bukannya hanya Anita, tapi juga aku. Ucap Alfian lagi. Aisyah menggelengkan kepalanya pelan. Aku tidak melakukan apapun. Aku hanya melakukan kewajibanku sebagai seorang muslim untuk saling mengingatkan. Alfian merengkuh tubuh istrinya. Terima kasih sayang. Aku merasa sangat beruntung mendapatkan istri yang soleha sepertimu.
Jangan puji aku soleha. Cukup doakan agar aku senantiasa istiqomah. Karena iman seseorang itu sifatnya naik turun. Begitu juga dengan hati yang mudah berbolak-balik. Alfian tersenyum sambil mengecup kening istrinya. Oh iya, setelah keadaannya sedikit membaik, Andre ingin segera berangkat ke pondok. Ucap Alfian. Itu bagus. Semoga hijrahnya ini berjalan dengan lancar. Mungkin 2-3 hari lagi aku akan mengantarkannya ke pondok. Aku sudah menelpon ke Ahmad. Beliau dengan senang hati akan menerima Andre untuk belajar di sana. Oh iya, apa kamu mau ikut? Jika boleh, tentu saja aku ingin ikut. Sekalian aku ingin tahu tentang calon suami untuk Kak Siti. Kata Umi, mereka sudah memilihkan calon suami yang menurut mereka cocok untuk Kak Siti. Oh ya, mudah-mudahan untuk kali ini calon yang dipilihkan untuk Kak Siti adalah laki yang baik. Amin. 3 hari kemudian, Andre tampak malu melihat Aisyah yang datang bersama suaminya. Dia terus membuang muka dan memalingkan wajahnya dari Aisyah yang datang untuk menjemputnya. Aisyah lalu sibuk membantu dan membereskan barang-barang miliknya. Sementara Alfian juga sibuk mengurus administrasi kepulangannya dari rumah sakit. Hal itu semakin membuatnya malu. Teringat akan kesombongan yang dia pernah tunjukkan pada pasangan suami istri itu. Kecelakaan ini juga membuatnya sadar jika sekaya apapun dirinya, sebanyak apapun uangnya, namun dirinya tetaplah membutuhkan seseorang yang ikhlas dan tulus untuk bisa mengurus dan merawatnya, terutama dalam kondisi sakit seperti ini. Dia mulai memikirkan tentang pernikahan. Hal yang kemarin sangat jauh dari pikirannya itu, kini menjadi keinginan terbesarnya. Karena kini dia menyadari jika dirinya membutuhkan seseorang untuk bisa selalu ada bersamanya. Kemesraan Alfian dan Aisyah yang sering dilihatnya juga menjadi salah satu alasan kenapa dia mulai memikirkan untuk menikah. Dia juga ingin mempunyai seseorang yang tulus mencintainya, bukan karena uangnya, namun karena memang mencintainya apa adanya. Tak berapa lama, Alfian lalu datang membawa kursi roda. Keadaan kaki Andre yang belum pulih benar masih mengharuskannya menggunakan kursi roda atau tongkat untuk membantunya berjalan. Dengan dibantu oleh seorang perawat yang mendorong Andre di atas kursi roda sampai ke parkiran mobil, mereka semua lalu pergi meninggalkan rumah sakit menuju ke pondok pesantren. Sepanjang perjalanan Andre lebih banyak terdiam. Lebih banyak berpikir jika keputusan ini memang yang terbaik untuknya. Melepaskan karirnya yang sedang maju bukanlah sesuatu yang akan disesalinya. Dia yakin jika nanti dirinya justru akan lebih menyesal jika terus terlena akan kenikmatan dunia. Sesampainya di pondok pesantren, Andre melongo melihat deretan wanita berbaju syar'i bercadar di hadapannya. Mereka yang menurutnya tampak sama tengah menyambut Aisyah yang baru saja turun dari mobil. Dia menarik tangan Alfian yang sibuk mengeluarkan barang miliknya di dalam mobil. Siapa mereka? Alfian melirik mereka semua sekilas. Kakak-kakak iparku. Bagaimana cara membedakan mana istrimu dan mereka semua? Apa kamu tidak takut tertukar? Alfian menahan tawanya. Belum sempat menjawab, keduanya sudah dihampiri oleh Ahmad dan Ridwan. Keduanya lalu dipersilahkan untuk masuk ke dalam rumah. Setelah berbincang cukup lama dengan Ahmad dan mengutarakan keinginannya untuk menuntut ilmu di sana, dia lalu merasa senang karena dirinya diterima dengan baik oleh mereka semua dan hal itu membuatnya semakin bersemangat untuk belajar. Beberapa saat kemudian, Andre kembali memperhatikan Aisyah dan kakak-kakaknya, juga Anita, yang sekarang tengah berbincang bersama di samping rumah. Dia yang akan menuju kamarnya yang sudah disiapkan oleh Ahmad, berhenti sejenak, lalu menarik tangan Alfian. Katamu, tadi 2 kakak iparmu itu janda? Iya. Andre tertegun, berpikir sejenak. Kemudian dia kembali berjalan tertatih dengan menggunakan tongkatnya. Aku harap pondok pesantren ini sedang terlilit hutang yang banyak. Gumamnya pelan. Apa? Walaupun pelan, tapi Alfian bisa mendengar dengan jelas perkataan Andre yang berjalan di sampingnya. Aku yang akan membayar semua hutangnya, dengan syarat mereka menikahkan aku dengan salah satu kakak iparmu. Alfian kaget. Andre melihat seisi kamar yang sudah disiapkan untuknya.
Hanya ada tempat tidur kecil dan lemari yang juga kecil di dalam sana. Dengan tertatih berjalan menggunakan tongkatnya, dia mendekati pintu kamar mandi untuk melihat isinya. Alfian hanya mengikutinya dari belakang. Dari ekspresinya dia tahu jika saudaranya itu tampak sedikit kecewa melihat fasilitas yang serba sederhana di sana. Andre lalu duduk di atas tempat tidur. Dengan kedua tangannya dia menekan-nekan kasur yang didudukinya. "Bagaimana?" tanya Alfian dengan berdiri tepat di depannya. "Lumayan," jawab Andre mencoba untuk tersenyum. "Aku harap kamu akan betah tinggal di sini." Andre terdiam tidak menjawab. Alfian duduk di samping Andre. Ketika seseorang memutuskan untuk berhijrah, ada 4 hal yang harus dilakukannya. Pertama adalah pengorbanan. Setiap transisi dari suatu hal ke hal yang baru pasti meninggalkan sesuatu. Seperti kamu yang harus berkorban, meninggalkan kemewahanmu. Kedua, bertawakal. Satu-satunya tempat untuk bersandar adalah Allah, dan bukan mengandalkan harta, jabatan, dan sebagainya. Ketiga, yaitu tidak berhenti belajar. Orang yang berhijrah tidak pernah berhenti mencari ilmu. Justru, dia selalu haus dan kurang akan ilmu agama. Dan yang terakhir adalah rendah hati. Penyakit orang yang baru berhijrah adalah sombong, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Andre termangu mendengarkan perkataan Alfian. Dan yang paling harus kamu ingat adalah tiada hijrah tanpa ujian. Persiapkan diri dan mentalmu. "Ujian?" tanya Andre langsung melihat Alfian. Alfian mengangguk. "Hijrah itu tidak ada yang mudah. Ujian untuk melihat kesungguhan hijrah kita pasti ada. Tapi jika kita diberi ujian oleh Allah, lalu bersabar dan berhusnuzon padanya, bahwa setelah kesulitan akan ada kemudahan, maka kita akan menemukan hikmah di baliknya." Andre tampak mengerti dengan mengangguk-anggukan kepalanya. Alfian dan Aisyah memutuskan untuk menginap 1 malam di pondok, karena Aisyah ingin melihat calon suami kakaknya yang kebetulan besok akan datang beserta keluarganya. Malam ini mereka sholat Isya berjamaah. Aisyah seperti biasanya bercengkrama bersama Umi dan para saudarinya. "Setelah Kak Siti menikah nanti, maka di rumah ini hanya akan ada aku dan Kak Lela saja. Jika Kak Lela menikah juga, maka rumah ini akan semakin sepi lagi. Hanya ada aku dan Umi." Maryam terlihat sedih. Umi tersenyum. "Lalu jika kamu menikah?" tanya Umi melihat anak bungsunya. Maryam kaget, begitu juga dengan Aisyah dan ketiga kakaknya, Zainab, Siti, dan Lela. Maryam langsung memeluk ibunya. "Jika sudah menikah, Maryam ingin tetap di sini bersama Umi. Maryam tidak ingin meninggalkan Umi sendirian," ucapnya sambil menahan tangis. Umi membelai punggung putrinya. "Ketaatan seorang istri pada suaminya setara nilainya dengan jihad kaum lelaki. Setelah menikah, orang tua tidak ada lagi hak pada putrinya, karena sesungguhnya suaminya lebih berhak atas dirinya. Tapi Umi, jika kami semua pergi, siapa yang akan menemani Umi di rumah sebesar ini?" "Dik, masih ada kakak di sini. Kak Ahmad, Ali, dan Ridwan juga masih ada di lingkungan pesantren ini. Kami semua tentu saja akan selalu menemani Umi, sesuai wasiat almarhum Abah." Zainab bersuara. "Iya, aku yakin jika semua kakak laki-laki kita tidak akan membiarkan Umi sendirian dan kesepian," ucap Siti. "Umi tidak takut sendirian atau kesepian, karena kita akan mati, dikuburkan dan dihisab dalam keadaan seorang diri," ucap Umi melihat semua anaknya. "Umi, kenapa berbicara seperti itu?" Lela memeluk Umi dengan sedih. Aisyah yang sedari tadi terdiam menatap lekat wajah ibunya. "Apa yang Umi ucapkan itu kenyataan. Suatu hari nanti, Umi pasti akan pergi meninggalkan kalian semua, menyusul abah kalian," ucap Umi lagi sambil menepuk-nepuk punggung Lela. Lela menahan tangisnya. Begitu juga dengan saudaranya yang lain, tak terkecuali dengan Aisyah. Umi benar, hidup itu jika tidak meninggalkan, pasti akan ditinggalkan. Kita tidak bisa memilih di antara keduanya.
Namun usia bukan jaminan yang tua akan pergi duluan. Siapa tahu yang muda yang akan meninggalkan. Ucap Aisyah lagi sambil memeluk Umi. Semua orang terdiam mendengar perkataan Aisyah. Keesokan harinya, Siti melamun sambil melihat layar ponselnya yang mati, hingga dia tidak menyadari jika Aisyah telah duduk di depannya. Apa yang kakak pikirkan? Siti kaget, dia langsung tersenyum melihat adiknya. Tidak ada. Calon kakak sebentar lagi akan datang. Apa kakak sudah siap? Siti mengangguk. Semoga kali ini dia laki-laki yang baik. Siti kembali mengangguk. Kakak, ini pertemuan pertama kalian. Setelah ini kalian akan bertaaruf. Kalian akan mencoba saling mengenal satu sama lain. Setelah itu, jika kakak merasa tidak cocok dengannya, jujurlah pada Umi dan Kak Ahmad. Katakan pada mereka, karena mereka tidak akan memaksa. Iya, Dik. Kakak tahu jika Umi dan Kak Ahmad yang memilih calon suami untuk kakak. Tapi mereka tetap menyerahkan keputusan akhirnya pada kakak. Mereka tidak akan memaksa jika kakak tidak merasa cocok. Aisyah mengangguk. Tiba-tiba mereka dikagetkan oleh beberapa orang santriwati yang riuh dan berkerumun di depan gerbang yang terlihat dari jendela kamar. Aisyah dan Siti langsung berjalan keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Mereka berdiri di depan rumah, di mana Lela juga Umi yang juga penasaran ada di sana. Aisyah yang sangat penasaran mencoba untuk melihat lebih dekat. Berjalan menuju gerbang diikuti oleh Siti dan Lela. Melihat ketiganya, semua santriwati langsung membubarkan diri. Aisyah lalu melihat apa yang sebenarnya membuat heboh. Pantas saja, karena di depannya kini ada 3 orang wanita yang berpakaian seksi tengah bertanya pada ketiga santriwati. Siti dan Lela memalingkan wajah merasa malu sendiri melihat 3 wanita di depannya berpakaian sangat seksi. Ketiganya memakai rok mini dan baju ketat yang dengan jelas memperlihatkan belahan dada. Yakin kalian tidak pernah melihat pria ini? Tanya seorang wanita itu sedikit kesal pada ketiga santriwati yang ditanyainya sambil menunjukkan layar ponselnya. Ketiga santriwati itu menggelengkan kepalanya. Sudah, pergi sana, ucap salah satu wanita lagi dengan sangat kesal. Ketiga santriwati itu langsung pergi. Aisyah menghampiri mereka lebih dekat. Ada yang bisa saya bantu? Ketiga wanita itu melihat Aisyah dan kedua kakaknya dengan sambil menahan tawa. Ketiganya tampak menertawakan Aisyah dan kedua kakaknya yang bercadar. Iya, kami sedang mencari orang ini. Salah satu dari mereka lalu menunjukkan layar ponselnya. Aisyah tersenyum melihat sosok pria yang mereka cari, Andre. Sementara itu di kawasan Santriawan yang jaraknya tidak begitu jauh dari sana, Andre tampak mengintip ketakutan lewat jendela kamarnya. Sementara Alfian yang berada di sampingnya hanya tersenyum melihat istrinya menemui ketiga wanita yang mencari Andre. Mereka tidak tahu berhadapan dengan siapa. Gumam Alfian dengan bangga, membayangkan jika istrinya akan menghajar ketiga wanita yang mencari Andre. Mendengar itu, Andre yang ketakutan langsung berdiri melihat Alfian. Jangan sampai istrimu membuat mereka tobat lalu mondok juga di pesantren ini. Kembali ke Aisyah. Iya, saya mengenalnya. Ketiga wanita itu tampak lega. Jadi benar dia ada di pesantren ini? Aisyah mengangguk. Bisa aku bertemu dengannya? Aku tidak tahu, jawab Aisyah enteng. Tidak tahu? Kalian bisa coba menelponnya kan? Kalau dia mengangkat telepon kami, tidak akan mungkin kami kesini dan bertanya pada semua orang. Aisyah tersenyum. Kalau begitu, dia tidak ingin menemui kalian. Kenapa kalian memaksa? Ketiga wanita itu langsung kesal mendengar perkataan Aisyah. Itu bukan urusanmu. Sekarang kami hanya ingin bertemu dengannya. Maaf, itu juga bukan urusanku. Aisyah membalikkan badannya. Tunggu. Tahan salah seorang wanita dari mereka sambil memegang lengan Aisyah. Aisyah kembali membalikkan badannya. Aku harus bertemu dengan dia. Penting sekali. Maaf, aku tidak bisa membantu. Jika dia tidak mengangkat telepon kalian, berarti dia tidak ingin menemui kalian. Oh iya, sebaiknya kalian segera pergi dari sini. Apa kalian tidak risih jadi tontonan para santri? Kenapa kami harus risih?
Tanya salah seorang dari mereka dengan marah. Apa karena pakaian kami? Terserah kami dong mau pakai baju apa. Tidak usah disuruh juga, kami memang mau pergi kok. Ayo kita pergi dari sini. Si Andre tidak usah kita cari lagi. Masih banyak pria kaya yang bisa kita peras uangnya. Aisyah tersenyum. Ya, benar sekali. Oh iya, jangan ragu berbuat maksiat ya. Neraka masih muat. Seketika ketika wanita yang akan memasuki mobilnya langsung berbalik melihat Aisyah lagi. Salah seorang di antara mereka lalu tersenyum sinis sambil melipat kedua tangannya di depan dada. Jangan so alim dan so suci. Jangan sibuk mengurusi kami. Urus saja dirimu sendiri. Aisyah juga tersenyum. Kenapa aku harus sibuk mengurusi kalian? Aku hanya ingin memberitahu jika surga masih menerima orang-orang yang bertaubat. Aisyah membalikkan badannya diikuti kedua kakaknya. Wanita tadi terlihat geram, tampak ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi kedua temannya menahannya dan mengajaknya untuk segera memasuki mobil. Ketiganya lalu pergi dari sana. Ibu mertua Aisyah yang baru saja datang setelah diberitahu oleh Aisyah langsung memeluk Andre ketika keponakannya itu baru saja memasuki rumah, berjalan dengan tertatih menggunakan tongkatnya. Kenapa kalian tidak memberitahu kami tentang kecelakaan itu? Ayah melihat Alfian dan Andre bergantian. Andre melarangku memberitahu kalian. Andre hanya tersenyum-senyum saja. Mereka semua lantas dipersilahkan duduk oleh Umi. Ayah dan ibu tampak terharu mendengarkan penuturan Alfian yang menceritakan tentang Andre yang ingin hijrah selepas kecelakaan yang menimpanya. Alhamdulillah, akhirnya Andre kita kembali lagi ya. Ucap ibu dengan penuh rasa syukur melihat suaminya. Ayah juga mengangguk senang. Andre tertunduk merasa malu. Dia kini menyadari jika dirinya telah amat tersesat, hingga hijrahnya menjadi sesuatu yang sangat disyukuri oleh orang-orang di sekitarnya. Maafkan aku, Paman, Bibi. Andre melihat keduanya bergantian dengan wajahnya yang sendu. Aku telah melupakan semua ajaran dan didikan kalian yang telah mengurusku semenjak kedua orang tuaku meninggal. Bukannya balas budi, aku malah menyusahkan kalian dengan semua kelakuanku. Andre tertunduk malu. Tidak apa-apa, Nak. Yang paling penting sekarang, kamu sudah menyadari semua kesalahanmu. Dan kamu ingin memperbaiki semuanya. Bibi bangga padamu. Ibu mengusap lembut punggung keponakannya. Tidak sedikit orang yang terjerumus akan kenikmatan dunia, yang sebenarnya hanya sesaat saja. Bersyukur kamu segera menyadarinya dan tidak terpedaya terlalu lama. Ayah menepuk-nepuk pundak Andre. Andre langsung menangis. Di pelukan sang bibi, dia menangis menyesali perbuatannya. Semua orang yang ada di sana hanya terdiam. Beberapa saat kemudian, tamu yang ditunggu akhirnya datang. Lelaki yang dipilihkan Ahmad dan Umi untuk Siti datang bersama kedua orang tuanya. Ayah dan ibu yang tadinya akan pulang, tertahan karena rupanya calon mertua Siti adalah teman baik ayahnya dulu. Ketika mereka tak sengaja bertemu, keduanya langsung berpelukan dengan senang. Ayah akhirnya ikut nimbrung di acara perkenalan dua keluarga itu. Begitu juga dengan ibu. Kami bertiga dulu sahabat dekat, ucap ayah sambil mengingat kebersamaan mereka dahulu dengan almarhum Abah. Karena itulah kami memilih putra Anda, karena tahu jika Anda adalah sahabat baik almarhum ayahanda kami. Ahmad melihat Pak Yasid. Pak Yasid mengangguk sambil tersenyum. Setelah berbahasa-bahasa sejenak, perbincangan kemudian berlanjut pada inti dari diadakannya pertemuan dua keluarga itu. Saya harap perjodohan putra-putri kita berjalan lancar, ucap Pak Yasid sambil melihat Umi sekeluarga. Semuanya mengaminkan. Mohon maaf sebelumnya. Kami ingin agar kita tidak terburu-buru. Kami sekeluarga ingin agar keduanya bertaaruf terlebih dahulu, ucap Ahmad. Iya, biar keduanya saling mengenal satu sama lain. Setelah itu, kita akan serahkan keputusannya pada mereka berdua, Umi bersuara. Pak Yasid tampak termenung. Saya pikir kita sudah setuju untuk langsung menikahkan keduanya, tanpa harus bertaaruf terlebih dahulu.
Ahmad dan Umi langsung saling berpandangan. Maaf, seperti yang sudah kami beritahu, adik saya telah sekali mengalami kegagalan dalam rumah tangganya. Mungkin bertaaruf lebih baik dilakukan agar keduanya bisa jauh lebih mengenal satu sama lain, hingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Pak Yasin melihat istri dan anaknya. Melihat anaknya menganggukkan kepala membuatnya lantas menyetujui ide untuk bertaaruf lebih dahulu. Namun, ada yang ingin saya sampaikan di sini terlebih dahulu, ucap Pak Yasin melihat Ahmad dan adik-adiknya. Setelah menikah nanti, mungkin sebaiknya anak saya dan istrinya tetap tinggal di sini. Siti langsung terlihat senang. Begitu juga dengan Umi dan yang lainnya. Anak saya lulusan perguruan tinggi agama Islam. Dia bisa membantu mengajar di sini. Alhamdulillah, itu ide yang bagus. Ahmad merasa senang. Saya ingin anak saya juga masuk dalam manajemen kepengurusan pondok pesantren ini. Manajemen kepengurusan? Tanya Ahmad heran. Iya, kalau bisa anak saya yang menjadi pimpinan pondok pesantren ini. Semua orang merasa heran. Pak Yasin tertawa. Saya rasa wajar kan? Saya ingin anak saya yang memimpin. Karena sebenarnya tanah tempat dibangunnya pondok pesantren ini adalah tanah yang saya wakafkan. Semua orang kaget. Ahmad lalu teringat akan perkataan ayahnya. Jika tanah tempat berdirinya pondok pesantren memang adalah tanah wakaf dari seseorang. Tapi dia baru tahu jika Pak Yasinlah orangnya. Tanya saja Pak Daud ini. Beliau saksinya. Jika sebenarnya ini adalah tanah keluarga saya yang saya wakafkan dulu pada abah kalian. Ayah yang sebenarnya kaget tidak langsung menjawab. Kamu ingat kan, jika tanah seluas 5 hektar ini adalah tanah keluargaku? Ayah melihat Pak Yasin. Itu memang benar. Tanah tempat dibangunnya pondok pesantren ini adalah pemberian dari almarhum ayahmu. Pak Yasin tertawa. Jadi wajar jika sekarang aku juga ingin mendapatkan keuntungan dari pondok pesantren ini. Keuntungan? Ahmad dan adik-adiknya tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Iya, keuntungan. Jangan katakan jika kalian sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari pesantren ini. Ahmad menggeleng-gelengkan kepalanya. Begitu juga dengan adik-adiknya yang lain. Saya mengerti maksud Anda sekarang. Ali bersuara. Anda ingin menikahkan putra Anda dengan adik kami agar putra Anda bisa mengambil alih kepengurusan di pondok pesantren ini. Pak Yasin mengangguk. Sebenarnya, kami semua tidak merasa keberatan. Bahkan kami akan merasa senang jika putra Anda ingin membantu mengajari para santri di sini. Atau bahkan menjadi pimpinan pesantren ini pun sungguh kami sama sekali tidak keberatan. Tapi ketika Anda mendengar keuntungan, kami semua merasa heran. Apa maksud dari keuntungan itu? Pak Yasin tertawa. Jangan katakan jika selama mengurus pondok pesantren ini kalian sama sekali tidak mendapatkan keuntungan. Aisyah yang sudah sangat kesal ingin mengatakan sesuatu, tapi Umi menahannya. Umi tidak ingin Aisyah mengeluarkan perkataan yang pasti akan memperkeruh suasana. Saya lihat santri di sini banyak sekali. Pondok pesantren ini bahkan sudah terkenal kemana-mana. Pasti keuntungan yang kalian dapatkan banyak sekali. Maaf Pak, kami sekeluarga tidak menjadikan pondok pesantren ini sebagai lahan bisnis. Ridwan kini yang bersuara. Asal Bapak tahu, jika kebanyakan santri di sini adalah santri yang tidak mampu. Mereka tinggal di sini untuk belajar, bahkan dengan gratis. Ucap Ridwan lagi menjelaskan. Pak Yasin tersenyum sinis. Ahmad kemudian menjelaskan, jika tidak ada sama sekali keuntungan yang keluarganya peroleh dari pondok pesantren yang dibangun oleh ayah mereka. Dari dulu hanya sebagian santri yang mampu membayar biaya mondok di sana. Selebihnya, tinggal dan belajar dengan gratis. Mereka bisa makan karena sebagian tanah wakaf itu oleh para santri dijadikan lahan persawahan dan ladang untuk bercocok tanam. Selain untuk dimakan sendiri, hasilnya sebagian mereka jual untuk membiayai keperluan para santri lainnya. Kami juga banyak mendapatkan santunan dari para pengusaha atau para alumni yang sudah sukses dan ingin membantu.
Tapi semuanya kami pergunakan untuk kesejahteraan para santri di sini. Pak Yasid terdiam sejenak. Kalau begitu, jika anakku menjadi pimpinan pondok pesantren nanti, kita ubah peraturannya. Semua santri wajib membayar iuran. Itu hal yang lumrah sekarang. Demi ilmu agama, orang tua tidak akan segan-segan mengeluarkan uang untuk anaknya. Siti yang sedari tadi terdiam merasa sudah sangat jengkel. Umi, kakak, Siti memutuskan tidak mau menikah dengannya. Siti berdiri. Pak Yasid kaget, dia dan anaknya ikut berdiri. Semua orang lantas berdiri juga. Kenapa? Apa kalian takut kami mengambil alih keuntungan kalian? Pak Yasid melihat Siti dengan marah. Baiklah kalau begitu. Saya juga memutuskan untuk mengambil kembali semua tanah keluarga saya. Asal kalian tahu, jika semua sertifikat tanah ini masih ada pada saya. Semua orang kaget. Ayah melihat sahabat lamanya dengan penuh kemarahan. Dia tidak percaya jika sahabatnya itu bisa melakukan hal demikian. Jika dijual, saya yakin jika tanah ini akan laku paling tidak 10 miliaran. Saya akan membelinya 12 miliar. Andre yang sedari tadi duduk di ruang keluarga berjalan santai menghampiri semuanya. Semua orang melihatnya, mencari tongkatnya. Berikan sertifikat tanah ini dan saya akan membayar Anda 12 miliar. Andre berbicara dengan santai, setengah tersenyum. Pak Yasid langsung mengangguk kesenangan. Dia dan juga anak dan istrinya langsung pergi meninggalkan semuanya. Sementara semua orang masih melihat Andre heran, selain karena perkataannya juga kakinya yang tiba-tiba sembuh. Kemana tongkatmu? Tanya Alfian tiba-tiba. Andre langsung melihat kakinya, dia membelalakan matanya, sambil kemudian jatuh terduduk sambil mengadu kesakitan memegang kakinya. Beberapa orang menahan tawanya. Kamu lupa kakimu sakit ya? Tanya Alfian juga menahan tawa, sambil berjongkok melihat kaki saudaranya. Bukan. Terus? Tanya Alfian melihat wajah Andre yang meringis dan hampir menangis. Andre mendekati telinga Alfian berbisik. Aku miskin sekarang. Semua orang duduk termangu, sibuk dengan pikirannya masing-masing. Kasihan almarhum ayahnya Pak Yasid. Jika tanah wakaf ini jadi diambil kembali oleh anaknya, maka terputuslah kucuran pahala untuknya selama ini. Ucap Ahmad memecah keheningan. Orang tua Pak Yasid pasti tahu jika sedekah yang paling mulia dan utama adalah wakaf. Karena Allah menganjurkan dan menjanjikan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang berwakaf. Harta yang disedekahkan dalam bentuk wakaf akan dibawa mati dan menjadi penerang di alam kubur, karena pahalanya akan terus mengalir sampai hari kiamat. Seorang wakif tak hanya mendapatkan pahala saat memberikan wakaf, tapi akan terus mendapatkan kucuran pahala meskipun pewakaf tersebut telah meninggal dunia. Apalagi jika tanah yang diwakafkannya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, terutama syiar agama, seperti pesantren ini. Semua mendengarkan perkataan Ahmad. Terutama Andre, nampak serius mencerna kata demi kata dari apa yang Ahmad ucapkan. Karena itu, wakaf disebut sebagai harta yang dibawa mati. Karena jika kita wakaf sekali, maka pahalanya abadi. Andre semakin terkesima mendengar perkataan Ahmad. Lalu, bagaimana jika tanah wakaf diambil kembali oleh ahli warisnya? Seperti kasus kita saat ini? Siti bertanya pada kakaknya. Harta yang telah diwakafkan tidak boleh ditarik kembali. Karena pada hakikatnya, akad wakaf adalah memindahkan kepemilikan kepada Allah. Harta wakaf terlepas dari hak milik wakif sejak wakaf diikrarkan. Jawab Ahmad. Meminta atau mengambil kembali tanah wakaf bahkan bisa diancam pidana. Ada undang-undang yang mengaturnya. Ali bersuara. Kalau begitu, kita bisa menggugatnya. Tanya Aisyah. Ahmad menggelengkan kepalanya. Mungkin atas dasar kepercayaan. Almarhum Abah dan almarhum ayahnya Pak Yasid tidak serta-merta membuat kesepakatan hitam di atas putih. Hanya dengan ikrar dan para saksi saja. Bahkan Abah tidak pernah meminta sertifikat tanahnya, apalagi membalikan nama.
Ayah menghela nafas panjang dan membuangnya kasar. Itulah kesalahan kita waktu itu. Tidak ada bukti tertulis, walaupun saya menjadi salah satu saksinya. Namun pasti kesaksian saya akan cacat, karena tetap tidak mempunyai bukti. Lain halnya dengan Pak Yasin, yang masih memegang bukti sertifikat tanah ini. Saksi lainnya? Tanya Alfian. Ayah menggelengkan kepalanya. Mereka sudah tiada. Waktu itu kebanyakan adalah para orang tua sesepuh kampung ini. Semua orang terlihat putus asa. Mereka terdiam seketika. Tidak apa-apa, saya akan membayarnya. Kalian tidak usah khawatir, ucap Andre tiba-tiba. Semua orang langsung melihatnya. Seperti yang sudah saya katakan pada Pak Yasin tadi, saya akan membayar berapapun yang mereka mau, asal pondok pesantren ini tetap berdiri kokoh. Umi yang sedari tadi diliputi kesedihan melihat Andre dengan berkaca-kaca. Benarkah itu, Nak? Jika benar, maka Umi akan sangat bersyukur. Andre mengangguk. Umi tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada pondok ini jika Nak Andre tidak membeli kembali tanah ini. Umi terlihat sangat sedih. Keesokan harinya, setelah selesai membaca doa di samping pusara Abah, Aisyah menatap nanar batu nisan yang bertuliskan nama ayahnya. Assalamualaikum, Abah. Aisyah mengusap batu nisan sang ayah. Aisyah rindu Abah, rindu suara Abah, senyuman Abah, nasihat-nasihat Abah, pelukan hangat Abah dan kasih sayang Abah. Aisyah merindukan itu semua. Aisyah menahan tangisnya. Dia terdiam sejenak lalu menundukkan kepalanya. Rupanya air mata di kedua pelupuk matanya tak sanggup lagi ia tahan. Hingga kini jatuh menetes membasahi tanah di bawahnya. Abah, Aisyah yakin jika Abah sudah tenang di sana. Aisyah terisak. Abah tahu jika sekarang dunia semakin ilah, manusia semakin serakah. Harta membuat mereka terbedaya kenikmatan dunia yang sesaat. Seakan mereka akan hidup selamanya. Akhirat bagi mereka seolah hanya dongeng belaka, ucap Aisyah sambil memikirkan kembali permasalahan keluarga mereka dengan Pak Yasin. Abah, pondok pesantren ini adalah hidup Abah, mimpi dan impian Abah. Kami anak-anak Abah akan berusaha sekuat kami agar pondok ini tetap berdiri seperti keinginan Abah. Kami akan terus memperjuangkan dan memajukan pondok pesantren ini. Aisyah terisak. Pondok pesantren ini akan tetap berdiri dengan kokoh, sayang, ucap Alfian tiba-tiba mengagetkan Aisyah. Aisyah langsung melihat Alfian yang kini sudah duduk di sampingnya. Andre baru saja membayar konta seluruh tanah ini pada Pak Yasin, ucap Alfian membuat Aisyah senang. Kak Andre benar-benar melakukannya? Tanya Aisyah tidak percaya. Alfian mengangguk sambil tersenyum. Dia kemudian menceritakan jika baru saja dirinya menemani Andre melakukan transaksi jual beli tanah di kantor notaris. Tadinya aku juga sempat ragu, tapi kemudian aku percaya setelah melihatnya sendiri tadi. Andre mengeluarkan seluruh uangnya untuk membeli seluruh tanah ini. Alhamdulillah, Aisyah mengucap rasa syukur berkali-kali. Sekarang kamu tidak perlu cemas lagi. Semua permasalahan sudah beres. Pesantren ini tetap akan berjalan seperti semula. Aisyah mengangguk senang. Sekarang Kak Andre benar-benar menjadi orang yang kaya, bahkan sangat kaya. Karena Allah akan membayar berkali-kali lipat harta yang dikeluarkannya di jalan Allah. Keesokan harinya lagi, Pak Yasin datang kembali ke pondok pesantren bersama seorang notaris. Selain untuk serah terima dan menuntaskan transaksi jual beli tanah, juga sekaligus mengurus banyak dokumen untuk membaliknamakan tanah yang dibeli Andre. Dengan disaksikan oleh semua anak Abah, juga beberapa perangkat desa, tokoh agama dan pihak terkait.
Andre sekalian mengikrarkan tanah yang dibelinya untuk wakaf pondok pesantren. Aku ingin mewakafkan tanah yang kubeli atas nama kedua orang tuaku yang sudah meninggal. Ayah dan ibu yang juga ada di sana merasa terharu, begitu juga dengan yang lainnya. Juga untuk kedua orang tua Pak Yasin. Lanjut Andre lagi sambil melihat Pak Yasin. Semua orang terlihat kaget, terutama Pak Yasin yang sedari tadi hanya menunduk. Langsung mengangkat kepalanya melihat Andre. Aku ingin kedua orang tua Anda tetap mendapatkan kucuran pahala dari tanah ini, meskipun Anda sudah mengambil dan menjualnya. Wajah Pak Yasin langsung merah menahan malu, karena semua orang tampak melihatnya dengan kesal. Akan tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun, kecuali hanya duduk terdiam saja. Setelah selesai, semua tamu berpamitan untuk pergi. Begitu juga dengan keluarga Pak Yasin. Saya ingin memperjelas, jika di sini saya tidak mengambil tanah wakaf, tapi mengambil tanah yang memang adalah hak saya. Asal kalian tahu, jika dulu orang tua saya mewakafkan tanah ini tanpa persetujuan saya sebagai ahli warisnya. Jadi saya pikir apa yang saya lakukan ini benar, tidak salah. Pak Yasin melihat semua anak-anak Abah dengan angkuh. Memang tidak salah. Aisyah langsung menjawab. Pak Yasin tersenyum senang. Bagi orang yang serakah. Lanjut Aisyah lagi tiba-tiba. Wajah Pak Yasin berubah kecut. Sepeninggal Pak Yasin, kini semua orang yang tersisa di sana melihat Andre dengan penuh haru. Ahmad berjalan menghampiri Andre, lalu dengan cepat merangkulnya. Terima kasih, ucapnya berkali-kali sambil menahan tangis. Andre hanya tersenyum merasa tidak enak hati. Ridwan dan Ali pun mengikuti kakaknya. Mereka bergantian memeluk Andre dan mengucapkan terima kasih. Berkat Anda, pondok pesantren peninggalan ayah Anda kami bisa tetap berdiri dengan kokoh. Ridwan menepuk-nepuk punggung Andre. Sekarang giliran Umi yang berjalan mendekati Andre. Dengan mata yang berkaca-kaca, Umi merapatkan kedua telapak tangan di depan dadanya. Terima kasih, Nak. Jangan, Umi. Jangan seperti ini. Andre menggelengkan kepalanya. Jika kalian tahu seberapa banyak dosa yang telah kuperbuat, maka pasti kalian akan merasa jika yang aku lakukan hari ini tidaklah seberapa. Andre melirik Aisyah sekilas. Lagi pula ada seseorang yang beritahuku jika percuma mengumpulkan harta sebanyak mungkin karena dunia ini hanya tempat tinggal sementara. Aisyah tersenyum. Jadi kalian tidak usah berlebihan seperti ini. Aku juga melakukannya bukan semata-mata karena ingin membantu pesantren ini saja, tapi karena mungkin ini wujud bakti dan kasih sayangku pada kedua orang tuaku. Setelah keduanya meninggal dunia, aku bahkan tidak pernah mendoakan mereka. Andre tampak sedih. Ayah dan ibu segera menghampiri keponakan mereka. Kakakku pasti bangga mempunyai anak sepertimu. Ayah memeluk Andre penuh haru. Andre menangis di pelukan pamannya. Hari ini Aisyah dan Alfian berencana untuk kembali lagi ke kota. Andre yang kakinya sudah agak mendingan sehingga tidak lagi memerlukan tongkat untuk membantunya berjalan akan ikut mengantarkan Alfian dan istrinya ke parkiran mobil. Kamu tahu, jika uangmu habis itu karena doamu sendiri, ucap Alfian menggoda Andre ketika mereka berjalan mendekati mobil. Andre langsung tertawa terkekeh, mengingat doanya ketika pertama kali menginjakkan kakinya di pesantren ini. Sayang sekali, Allah hanya mengabulkan satu doaku saja. Doa satunya lagi tidak Allah kabulkan. Andre menggaruk kepalanya. Menikahi salah satu kakak iparku. Jangan mimpi. Alfian menepuk pundak Andre sambil tertawa. Keduanya kembali tertawa cekikikan. Sehingga tanpa mereka sadari, ada sepasang telinga yang tidak sengaja mendengarkan obrolan mereka. Siti yang berjalan sambil menggandeng tangan Aisyah di belakang, mereka kaget mendengar pembicaraan keduanya. Akhirnya mereka sampai di depan mobil Alfian. Ketika hendak memasuki mobilnya, tiba-tiba mereka semua dikagetkan oleh kedatangan sebuah mobil. Jantung Siti berdebar mengetahui mobil siapa yang datang. Yusuf, mantan suaminya.
Ketika Yusuf turun, semua orang langsung melihatnya, tak terkecuali dengan Aisyah. Yusuf segera menghampiri mereka semua dan memberikan salam. Aisyah yang merasa jika mantan suami kakaknya itu punya maksud yang sama, seperti kedatangan-kedatangan sebelumnya, meminta suaminya untuk memundurkan kepulangan mereka. Dia ikut masuk lagi ke dalam rumah beserta Alfian dan juga Andre. Setelah berbahasa-basi sejenak, Yusuf kemudian mengutarakan maksud kedatangannya. Tebakan Aisyah benar, dia ingin kembali menikahi Siti. Dua istri Mas yang kemarin sudah Mas ceraikan. Keduanya sudah Mas pulangkan ke rumah orang tuanya masing-masing. Yusuf terdengar memelas. Siti dan yang lainnya tampak kaget. Mas menyadari jika mereka tidak jauh lebih baik dari kamu. Menurut Mas, kamu tetap istri terbaik buat Mas. Yusuf melihat Siti. Mas sangat menyesal sudah menyakitimu. Siti langsung memalingkan wajahnya. Mas harap kali ini kamu berkenan untuk kembali lagi pada Mas. Karena Mas sudah tidak mempunyai istri lagi. Mas berjanji tidak akan lagi menikah. Hanya kamu yang akan menjadi istri Mas satu-satunya. Mas berjanji. Semua orang melihat Siti. Maaf Mas, tapi Siti sudah memilih laki-laki lain untuk menjadi suami Siti. Semua orang kaget, terlebih lagi dengan Yusuf. Laki-laki lain? Siti mengangguk. Siapa? Siti melirik Andre yang duduk di samping Alfian, sibuk memainkan ponselnya. Kak Andre. Semua orang tersentak, terutama Andre yang langsung menjatuhkan ponselnya. Dia lalu melihat Siti tidak percaya. Aku? Tanya Andre tidak percaya menunjuk dirinya sendiri. Alfian ternganga, dia melihat Andre yang tengah berbisik padanya. Doa kedua. Keduanya bertatapan tidak percaya. Yusuf melihat Andre. Dia, tanyanya tidak percaya pada Siti. Siti mengangguk. Yusuf melihat Andre dengan jeli dari atas ke bawah berkali-kali. Siapa dia? Dari penampilannya saja masih yakin jika dia bukan seorang ustadz atau anak kiai. Yusuf melihat rendah Andre. Andre langsung melihat dirinya yang memakai kemeja panjang. Dia lalu membandingkan dirinya dengan penampilan Yusuf dan Ali yang kebetulan ada di sana. Saya juga punya baju koko, tidak percaya? Tunggu saya ambil dulu. Andre akan berdiri tapi Alfian menahannya. Yusuf menggeleng-gelengkan kepalanya. Dari cara bicaranya saja masih yakin. Jika dia ini kesini pasti karena ingin bertobat, karena dosanya banyak. Yusuf terkekeh-kekeh. Andre tersentak, kaget dengan tebakan Yusuf yang benar. Tangisan penyesalan seorang pendosa lebih Allah cintai daripada tasbihnya seorang ulama yang sombong dan membanggakan diri. Celetuk Aisyah. Semuanya tersenyum membenarkan perkataan Aisyah. Yusuf terdiam. Anda sudah dengar kan? Jika adik saya sudah menentukan laki-laki pilihannya. Ali bersuara. Yusuf melihat Siti. Tolong pikirkan baik-baik, Dek. Mas berjanji jika kamu mau kembali lagi sama Mas, Mas tidak akan lagi menyakitimu. Mas akan menjadikanmu istri Mas satu-satunya. Siti langsung menggelengkan kepalanya. Maaf Mas, keputusan Siti sudah bulat. Sebaiknya sekarang Mas ajak rujuk kembali kedua istri Mas itu. Yusuf terlihat kecewa. Dengan perasaan kesal karena lagi-lagi lamarannya ditolak. Seperti sebelum-sebelumnya. Dia pergi meninggalkan mereka semua. Kini tinggallah Siti ditatap heran oleh semua orang, termasuk Ibu Andre. Nah, Umi memegang pundak putrinya. Siti tersenyum melihat semuanya. Abah pernah berpesan, kita perempuan tidak ditakdirkan untuk terus jadi penunggu, tetapi kita juga disuruh untuk mencari dan memilih. Sebab jika selama hidupmu hanya jadi menanti, belum tentu yang datang kepada kita nanti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Islam tidak membatasi yang boleh mengajukan lamaran hanya yang lelaki. Sehingga wanita juga boleh mengajukan diri untuk melamar seorang pria. Seperti Ummu Khadijah radhiyallahu anha yang melamar baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena itu di hadapan kalian semua,
Saya ingin mengutarakan keinginan saya untuk melamar ke Andre menjadi suami saya. Andre terperanjat, apalagi ketika semua orang kini melihatnya menunggu jawabannya. Alfian segera menyenggol dengan Andre. Tidak. Jawab Andre membuat semuanya kaget. Andre berdiri melihat Siti. Aku bukan lelaki yang pantas untuk dilamar oleh seorang wanita soleha sepertimu. Andre menelan ludah. Tapi dengan segala kekuranganku, perkenankan aku yang melamarmu untuk jadi istriku. Mendengar perkataan Andre yang malah melamar Siti balik, semua orang dibuat terkesima. Terlebih lagi dengan Siti. Dia langsung mengangguk menerima lamaran Andre di hadapan keluarganya. Suasana berubah menjadi penuh kebahagiaan. Andre langsung memeluk Alfian untuk meluapkan kegembiraannya karena lamarannya diterima. Sedangkan Siti dipeluk oleh ibu dan saudari-saudarinya. Umi sepertinya menjadi orang yang paling bahagia. Dia merasa jika memang Andre adalah lelaki yang baik untuk dijadikan suami bagi putrinya. Terlepas dari masa lalu dan segala perbuatannya dulu, Umi hanya melihat dirinya sekarang yang dengan sungguh-sungguh ingin berhijrah dan memperbaiki diri. Begitu juga dengan Aisyah. Di antara semuanya mungkin dia yang paling tahu banyak tentang bagaimana masa lalu Andre. Namun dia sama sekali tidak mempermasalahkan itu, karena yang terpenting baginya adalah dia tahu jika saudara suaminya itu telah berubah dan menyesali perbuatannya di masa lalu. Dia juga tahu pasti dengan niat tulus dan kesungguhannya untuk berhijrah. Sebagai pengganti kedua orang tuaku yang sudah tidak ada, aku akan meminta paman dan bibiku datang ke sini untuk melamar secara resmi secepatnya. Iya nak, itu bagus. Karena kita tahu jika niat baik tidak boleh ditunda-tunda. Umi menjawab. Aisyah memperhatikan suaminya yang menyetir sambil tersenyum-senyum sendiri. Di perjalanan kembali ke kota, keduanya seolah masih dibuat tak percaya dengan keputusan Siti yang memilih untuk menikah dengan Andre. Aku tidak percaya keluargamu dengan tangan terbuka menerima Andre menjadi menantunya. Terlebih lagi dengan kakakmu. Dia lebih memilih Andre daripada mantan suaminya yang seorang ustad. Alfian melihat istrinya. Karena Allah saja lebih menyukai seorang pendosa, namun bertaubat, daripada seorang ahli ibadah, tapi sombong. Aisyah melihat suaminya sambil tersenyum. Dan seorang pendosa yang bertaubat jauh lebih baik daripada seorang ahli ibadah yang merasa tidak pernah berbuat salah. Lanjut Aisyah lagi. Iya sayang, kamu benar. Andre sudah menyadari semua kesalahannya. Keinginannya untuk bertaubat, Allah mudahkan jalannya dengan memberikan pendamping hidup yang solihah seperti kakakmu, agar bisa membantunya untuk memperbaiki diri, agar keduanya bisa juga saling membimbing dan mengajari. Jawab Alfian. Aisyah mengangguk. Alhamdulillah, semoga keduanya menjadi pasangan suami istri yang saling melengkapi, bahagia sampai ke surganya. Amin. 3 hari kemudian, Aisyah menutup teleponnya sambil tersenyum senang. Dia baru saja berbicara dengan Umi yang beritahu jika hari ini kedua mertuanya datang untuk melamar Siti secara resmi. Di pertemuan tadi juga Umi mengatakan jika kedua keluarga sudah menentukan tanggal pernikahan kakaknya dan Andre. Pernikahannya 2 minggu lagi, ucap Aisyah memberitahu suaminya yang baru pulang kerja. Alhamdulillah, syukurlah, lebih cepat, lebih baik. Jawab Alfian senang. Iya. Oh iya, minggu ini juga kita harus menghadiri pernikahan Anita dan Ustadz Zaidan. Aisyah mengingatkan. Iya sayang. Alfian naik ke atas tempat tidur. Dia lalu membaringkan tubuhnya di samping sang istri. Alfian mencium kening Aisyah sambil mengusap lembut perut istrinya. Seperti biasanya, Alfian lalu menciumi perut sang istri yang baru sedikit membuncit di usia kehamilannya yang keempat. Bulan ini usia kandunganmu 4 bulan kan? Tanya Alfian melirik istrinya. Seakan diingatkan, Aisyah lalu memberitahu suaminya perihal orang tuanya yang sudah mempersiapkan acara tasyakuran 4 bulanan kehamilannya
yang rencananya akan digelar besok lusa di kediaman sang mertua. Alhamdulillah, ibu katanya sudah mempersiapkan semuanya. Kita hanya tinggal datang saja. Iya, insya Allah. Besok sepulang aku kerja, kita akan langsung pulang. Aisyah mengangguk. Oh iya sayang, apa 4 bulanan itu wajib? Tanya Alfian. Tasyakuran 4 bulanan bukanlah suatu acara yang diwajibkan, tetapi diperbolehkan secara hukum Islam. Hal ini karena tasyakuran 4 bulanan biasanya diselenggarakan penuh dengan kebaikan. Mulai dari melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, memperbanyak sholawat, hingga melakukan sedekah. Karena pada usia kehamilan 4 bulan adalah saat ditiupkannya roh pada jabang bayi oleh Allah. Menurut sebuah hadis, di usia kandungan 4 bulan, Allah memerintahkan satu malaikat untuk melakukan 2 hal. Pertama, meniupkan ruh ke dalam janin. Kedua, malaikat diperintahkan untuk mencatat 4 perkara yang berkaitan dengan rezeki, ajal, amal, dan bahagia atau celakanya janin ketika ia hidup dan mengakhiri hidupnya di dunia kelak. Jelas Aisyah panjang lebar. Alfian tampak mengangguk mengerti. Dia lantas kembali menciumi perut istrinya. Semoga Allah menjadikan anak kita ini anak yang soleh-soleha, yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Setelah acara lamarannya pada Siti, Andre menjadi lebih serius memperdalam ilmu agamanya. Ia menjadi lebih bersemangat untuk belajar dan menggali ilmu agama lebih dalam lagi. Dia juga semakin menunjukkan kesungguhan dirinya dalam berhijrah. Selain senantiasa memohon ampunan atas dosa-dosanya di masa lalu, dia juga berusaha untuk selalu istiqomah dalam memperbaiki diri dan agamanya. Sementara rencana pernikahannya yang sudah ditentukan dalam waktu dekat ini, dia menyerahkan semua persiapannya pada sang bibi. Sosok pengganti ibunya itu membantunya dalam banyak hal untuk mempersiapkan semua keperluan pernikahannya yang akan digelar secara sederhana itu. Setelah menikah, apa rencanamu? Tanya Alfian ketika mereka bercengkrama setelah selesai acara 4 bulanan Aisyah. Aku sudah merasa nyaman tinggal di lingkungan pondok pesantren. Karena itu, rencananya aku akan menjual seluruh asetku yang ada di kota. Ada sebuah apartemen dan juga rumah, juga mobil. Uangnya pasti lebih dari cukup untuk membeli rumah di sini dan membuka usaha baru. Usaha apa? Aku ingin membuat beberapa usaha yang bisa dikembangkan di lingkungan pondok pesantren. Mendayagunakan potensi para santri untuk ikut serta menjalankan usaha itu. Selain untuk menambah uang saku mereka, juga bisa untuk mensejahterakan pondok. Selain itu, aku ingin para santri selain dibekali ilmu agama, juga ilmu untuk berwirausaha dan berbisnis. Wah, idenya bagus sekali. Celetuk Aisyah yang tiba-tiba datang. Aku setuju sekali dengan rencana Kak Andre. Aisyah tampak bersemangat untuk ikut nimbrung dalam percakapan Andre dan suaminya. Tapi sebelumnya aku ingin mendiskusikannya dulu dengan Siti. Aku tetap ingin tahu apa keinginannya setelah kita menikah nanti. Tentu saja aku juga setuju, ucap Siti yang ternyata datang di belakang Aisyah bersama Lela. Andre terlihat kaget dengan kedatangan calon istrinya itu. Dia pikir Siti sudah pulang bersama dengan Umi tadi. Sebagai seorang istri, aku akan mendukung penuh apapun yang dilakukan oleh suamiku nantinya. Selama itu baik, apalagi jika bermanfaat untuk banyak orang. Tambah Siti lagi. Andre tersenyum senang mendengar perkataan Siti. Diam-diam dia melirik Siti beberapa kali. Jantungnya berdegup kencang saat dirinya mencoba mencuri pandang wajah calon istrinya itu. Dek, kami pulang dulu. Siti melihat Aisyah. Aisyah berdiri. Kami sudah selesai membantu ibu mertuamu beres-beres. Sekarang kami harus pulang. Lela bersuara. Kalian akan pulang bersama siapa? Tanya Aisyah. Biar aku antar. Andre berdiri dengan semangat. Semua orang melihatnya bengong. Tidak usah, Kak Ridwan akan menjemput kami. Siti menjawab. Andre terlihat kecewa. Dia duduk kembali dengan lemas. Sembari menunggu kedatangan
kedatangan Ridwan, mereka duduk sejenak. Oh iya, kebetulan kita bertemu. Boleh aku bertanya sesuatu? Tanya Andre tiba-tiba dengan sedikit ragu melihat Siti. Siti mengangguk. Boleh aku tahu, mas kawin apa yang kamu inginkan dariku? Semua orang melihat Siti. Apa saja, sesuatu yang tidak memberatkanmu, namun tidak juga merendahkanku. Beberapa hari berlalu. Aisyah mendatangi kediaman Anita untuk menghadiri acara pengajian sebelum acara pernikahan yang akan dilangsungkan esok hari. Keduanya saling berpelukan erat dengan perasaan penuh haru, mengingat akhirnya tak lama lagi hari yang ditunggu-tunggu itu datang juga. Hari di mana Anita akan dipinang oleh sosok lelaki impiannya. Setelah acara pengajian selesai, Anita dan Aisyah bercengkrama di dalam kamar. Aku masih tidak percaya jika besok aku akan menyandang status sebagai seorang istri. Aisyah tersenyum. Apa kamu sudah siap? Insya Allah aku siap. Alhamdulillah, kita harus ingat jika menikah itu artinya menerima. Setelah ijab kabul, maka kita harus menerima sepenuhnya pasangan kita secara utuh dari fisiknya, pemikirannya, karakternya, sikap perilakunya, kelebihan dan kekurangannya. Menikah juga menerima keluarga besarnya, ayah ibunya, kakak, serta adiknya dengan beragam sifat dan karakternya. Juga menerima ikhlas masa lalunya. Jika ada yang tidak baik, maka kita tidak akan mengungkitnya. Juga masa depannya dengan saling mendukung cita-cita dan impiannya. Jelas Aisyah panjang lebar. Anita mengangguk. Terima kasih, kamu sudah memberikanku banyak pengajaran. Entah aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidupku jika aku tidak bertemu denganmu. Mungkin saat ini tidak ada Anita seperti sekarang. Mungkin aku akan tetap menjadi Anita yang penuh dengan kemaksiatan dan dosa. Seorang Anita yang tidak terpikirkan untuk berhijrah. Seorang Anita yang terus tersesat dan jauh dari ajaran agama. Hidup akan terasa lebih indah ketika kita saling mengingatkan dan memberitahu tentang kebaikan. Manusia menjadi makhluk yang merugi kecuali mereka yang saling menasehati dan mengajak kepada kebaikan. Jawab Aisyah. Jika ada yang lalai, kita sesama muslim harus saling mengingatkan. Karena surga terlalu luas untuk sendirian. Tambahnya lagi sambil tersenyum. Keesokan harinya, Umi bersama hampir semua putra-putrinya hari ini bersiap untuk menghadiri acara pernikahan Anita dan Zaidan. Pagi-pagi sekali rombongan keluarga besar mereka sudah berangkat dari pondok menuju ke kota tempat berlangsungnya resepsi pernikahan. Andre yang juga diundang oleh Anita turut serta dalam rombongan itu. Dia mengendarai mobilnya bersama dengan paman dan bibinya. Sesampainya di tempat acara, rombongan itu disambut dengan baik oleh Anita dan seluruh keluarganya. Mereka lalu dipersilahkan untuk duduk di tempat yang telah disediakan bersama Aisyah, yang rupanya telah datang terlebih dahulu bersama suaminya. Sembari menunggu kedatangan rombongan mempelai pria, mereka bercengkrama bersama. Sementara Andre tampak sibuk, celingak-celinguk mencari seseorang. Cari siapa? Tanya Alfian heran setengah berbisik. Andre kaget, dia tersenyum melihat Alfian. Aku tidak melihat Siti. Alfian menggelengkan kepalanya. Untuk apa mencarinya? Aku hanya ingin melihatnya saja. Wajar kan, aku ingin melihat calon istriku sendiri. Aisyah duduk di samping suaminya tersenyum, tak sengaja mendengar perkataan Andre. Kamu tahu, melihat wajahnya yang tertutupi cadar selalu membuat jantungku berdetak kencang. Ucapnya lagi tanpa tahu jika Aisyah mendengar semua perkataannya. Lagi-lagi Aisyah dibuat tersenyum. Membuatku selalu menerka-nerka bagaimana wajah calon istriku itu. Tapi aku sangat yakin jika dia cantik. Andre tersenyum sendiri. Kakakku memang cantik. Aisyah melirik Andre sekilas. Andre kaget karena rupanya Aisyah mendengarkan perkataannya. Kakakku
mempunyai bibir yang menarik karena senantiasa mengucapkan perkataan yang baik. Dia mempunyai lesung pipi karena selalu menebarkan senyum yang tulus kepada siapapun. Matanya juga indah menawan karena selalu menjaga pandangannya dan senantiasa melihat kebaikan orang lain. Tubuhnya langsing karena selalu menyisihkan sebagian makanannya untuk yang membutuhkan. Jari jemarinya lentik menawan karena rajin bersedekah, dan wajahnya yang bercahaya karena air wudhu. Aisyah menitikkan air mata bahagia setelah dengan lancarnya Zaidan melafalkan ijab qabul dengan tenang dan hikmat. Dia ikut merasa terharu setelah kini Anita sahabatnya telah sah menjadi seorang istri dan menemukan kebahagiaannya sendiri. Aisyah lalu mengingat kembali sejak awal pertemuannya dengan Anita dan semua hal yang telah mereka lalui. Dimulai dari perselisihan, ketegangan, dan salah paham. Siapa sangka jika kini akhirnya mereka menjadi sahabat. Aisyah yakin jika semuanya adalah skenario Allah yang telah mempertemukan keduanya lewat Alfian suaminya. Aisyah kini meyakini jika kehidupan adalah serangkaian kejadian yang harus dilewati untuk diambil hikmahnya. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semuanya telah diatur sedemikian rupa oleh Allah dengan sangat sempurna. Dia yakin jika Allah tidak menjadikan suatu peristiwa di dunia ini tanpa ada maksud dan tujuan, pasti ada banyak hikmah di balik semua kejadian. Karena Allah adalah sebaik-baiknya perencana, maka kita harus yakin bahwa di balik semua kejadian apapun itu pasti ada sebuah pembelajaran. Karena skenario kehidupan kita sudah tertulis indah, sudah Allah rencanakan sebaik mungkin, maka kita harus menjalaninya dan memastikan jika di setiap lembar kita buka dengan doa dan iman. Bismillah. Semoga Allah senantiasa membimbing setiap langkah kita, sehingga apapun yang kita lakukan menjadi berkah, dan apapun yang kita usahakan berbuah indah. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Alhamdulillahirabbil alamin, novel di balik cadar Aisyah kini sudah tamat. Semoga para pendengar juga mendapatkan hikmah dan ibrah dalam kisah novel ini ya. Mohon maaf jika selama membacakan novel ini ada banyak salah kata yang tak berucapkan. Terima kasih Bunda Cantik sudah menyimak audio novelnya hingga tuntas. Sampai ketemu di kisah yang lainnya.